Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlah Haikal Agani dengan NIM 19136130. Di sini akan menjelaskan identifikasi autokorelasi spasial pada jumlah pengangguran di Jawa Tengah dengan menggunakan indeks Moran. Dalam hal ini merupakan tugas statistik spasial pada minggu kelima dengan dosen itu Pak Aryo Pak. Jadi kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu pengangguran. Jadi pengangguran ini adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau yang ingin mencari kerja dengan layak. Nah, tingkat pengangguran ini dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Nah, setelah mengerti apa itu pengangguran, jadi kita di sini akan menggunakan metode autokorelasi. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya autokorelasi spasial ini. Itu adalah taksiran dari korelasi antar nilai amatan yang berkaitan dengan lokasi spasial pada parameter yang sama. Nah, ini ada dua jenis, yaitu jika autokorelasinya spasial itu berarti menunjukkan adanya kemiripan nilai dari lokasi-lokasi yang berdekatan dengan cenderung berkelompok. Nah, kalau autokorelasi spasialnya negatif, itu menunjukkan bahwa lokasi yang berdekatan mempunyai nilai yang berbeda ataupun cenderung menyebar gitu. Nah, pengukuran autokorelasi spasial ini dapat dihitung menggunakan metode Moran's Index. Jadi indeks Moran ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menghitung autokorelasi. Metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi permulaan dari keacakan spasial. Nah, keacakan ini dapat mengindikasi adanya pola-pola yang mengelompok atau membentuk tren terhadap ruang, seperti positif ataupun negatif tadi. Nah, menurut Kospel, perhitungan autokorelasi spasial ada dua metode itu dengan menggunakan pembobot spasial tak terstandarisasi ataupun menggunakan yang standarisasi. Ini adalah rumus-rumusnya. Selanjutnya nanti akan juga digunakan Moran scatter plot untuk melihat daerah tersebut berada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Moran scatter plot ini dapat digunakan untuk mengindikasi keseimbangan atau pengaruh spasialnya. Jadi apakah ada pengaruh di sekitaran wilayah tersebut. Jadi data yang digunakan ini kita akan melakukan pengangguran di Jawa Tengah ya. Jadi ini menggunakan data dari BPS Jawa Tengah pada tahun 2011. Di sini ada 35 wilayah dengan jumlah penganggurannya itu 961.151. Nah, berdasarkan matrik pembobot spasialnya dapat diketahui jumlah tetangga lokasi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten. Jumlah ketetanggaan tiap kabupaten adalah sebagai berikut. Ini adalah jumlah ketetanggaannya dari masing-masing daerah. Jumlah ketetanggaan ini merupakan grafik yang menerangkan jumlah dari lokasi kabupaten yang berbatasan. Jadi ini bisa saja disebutkan batas daerah gitu. Misalnya ini Demak ya, Demak ada 8 gitu. Jadi ada 8 daerah yang dekat daerah Demak. Setelah itu indeks Morannya dicari menggunakan rumus tadi, didapat itu 0,0614. Setelah itu Moran scatter plotnya itu menyebar di antara 1, 2, 3, dan 4. Kalau pada kuadran 1 itu high, ini berarti pada wilayah ini, wilayah yang termasuk kuadran 1 memiliki nilai yang tinggi dan juga di sekitarnya pun memiliki nilai yang tinggi. Jika pada kuadran 2 low high, berarti wilayah pada kuadran 2 ini merupakan nilai yang memiliki nilai yang rendah, sementara di sekitarnya memiliki nilai yang tinggi. Kalau pada kuadran 3 itu low memiliki nilai yang rendah dan juga di sekitaran daerah kuadran 3 ini memiliki daerah yang rendah juga.
Jika pada kuadran 4 itu high dan low, memiliki nilai yang tinggi pada daerahnya, sementara di daerah sekitarnya memiliki tingkat nilai yang rendah. Pada kuadran 1 itu ada daerah Semarang, Purbalingga, Temanggung, Blora, Kudus, Jepara, Rembang, Kebumen, dan Kota Magelang, serta Tegal. Kedua, kuadran 2 itu ada Boyolali, Klaten, Banjarnegara, Wonogiri, Purworejo, Karanganyar, Sukaraja, Wonosobo, Batang, Pekalongan, Surakarta, Salatiga, dan Pekalongan. Kuadran 3 memiliki daerah Magelang, Pati, Kendal, dan Seragen. Sementara pada kuadran 4 itu memiliki daerah Brebes, Cilacap, Demak, Tegal, Banyumas, Grombongan, Pemalang, dan Kota Semarang. Selanjutnya, daerah yang disebutkan tadi dimasukkan pada moran skala Pot sesuai dengan kuadrannya masing-masing dengan nilai moran indeks yaitu 0,0614. Selanjutnya, maka dipetakanlah peta penyebaran pengangguran di Jawa Tengah pada tahun 2011. Ini memiliki legenda high, low, low, high. Artinya high, low. Ini adalah peta penyebaran pengangguran di Jawa Tengah 2011. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil berdasarkan perhitungannya, nilai indeks moran 0,0614, nilai ini pada rentang lebih dari 0 kurang daripada 1, sehingga menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif. Namun korelasinya dapat dikatakan lemah karena mendekati 0, sehingga menyebabkan tidak adanya autokorelasi spasial pada pengujian signifikasi identifikasi moran. Berdasarkan pengujian signifikasi indeks moran ini, ada signifikasitas 5% dapat diperoleh kesimpulan bahwa antar kabupaten satu dengan lainnya tidak memiliki kemiripan nilai atau mengidentifikasi bahwa pengangguran antar kabupaten di Jawa Tengah tidak saling berkorelasi. Jadi itulah yang didapat peta penyebaran ataupun identifikasi penyebaran pengangguran di Jawa Tengah pada 2011 dengan menggunakan autokorelasi spasial dengan indeks moran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.